Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah Rahma Silvani, mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, dan dikarenakan kondisi pandemi seperti ini, saya mengambil lokasi di lingkungan rumah saya di RT 07 Gedongan Baru. Kegiatan praktik kerja lapangan kali ini, mahasiswa diharuskan untuk melakukan kegiatan penyuluhan tentang materi pertanian. Dan untuk materi pertanian yang saya ambil kali ini yaitu tentang pemanfaatan lahan pekarangan dengan konsep pekarangan pangan lestari atau P2L. Melalui video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu P2L. Mari kita simak bersama-sama. Berdasarkan petunjuk teknis P2L tahun 2020, pengertian pekarangan pangan lestari atau P2L adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan serta pendapatan. Latar belakang kegiatan P2L adalah kegiatan P2L dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penanganan daerah prioritas intervensi stunting dan atau penanganan prioritas daerah rentan rawan pangan atau pemantapan daerah tahan pangan. Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur, dan lahan kosong yang tidak produktif sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Tujuan kegiatan pekarangan pangan lestari yang pertama yaitu meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Yang kedua, meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar. Beberapa keuntungan pemanfaatan lahan pekarangan yaitu terciptanya lingkungan yang asri, menambah ruang terbuka hijau, terciptanya keakraban antar anggota keluarga, mengurangi pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, menambah penghasilan keluarga, serta kesehatan lebih terjaga. Berikut ini adalah beberapa jenis tanaman yang cepat panen yang cocok ditanam di masa pandemi seperti sekarang. Ada kangkung, bayam, selada, sawi, hingga tomat dengan kisaran waktu tanam kurang lebih 21 hari hingga 60 hari. Jenis-jenis tanaman ini sering kita gunakan untuk menu masakan di rumah kita. Apabila kita menanam jenis-jenis tanaman ini di pekarangan kita bisa menghemat biaya belanja bulanan kita. Ini adalah contoh model budidaya rumah pangan lestari menurut kelompok pekarangan di perkotaan. Kalau kita cinta akan bumi kita harus mulai menandur dari lingkungan kita. Perkenalkan, nama saya Winaryati. Saya adalah penyuluh swadaya pertanian di Kecamatan Danurajan, Kota Yogyakarta. Kebun sayur ini adalah kebun sayur inisiasi warga. Lokasi ini lokasi yang sangat padat di tengah perkotaan dan adanya cuma bangunan. Jadi kita berusaha mengajak masyarakat untuk gemar menanam. Paling tidak setiap rumah kita wajib punya tanaman minim lah 10 tanaman biar ada pasokan oksigen yang bisa kita suplai dari kita menanam ini. Di era sekarang banyak sayuran-sayuran yang memang sudah tidak sehat, jadi kita ingin mengembangkan kebun sayur organik, sayuran yang tanpa pestisida, sayuran yang aman dikonsumsi untuk kita semua. Selain itu juga kita yang utama adalah memperkuat dari ketahanan pangan keluarga, yaitu dengan kita menanam sayuran
dengan kita menanam buah dan kita pelihara lele, ada juga ternak, tentunya kita juga menginginkan profit dan kita menginginkan usaha yang mungkin di bidang pertanian yang akan bisa membantu perekonomian dari keluarga kami. Kita tidak punya lahan tapi tidak menghambat keinginan kita untuk menanam. Kita bisa menanam itu dengan polybag, kita bisa menanam dengan bekas-bekas botol-botol air mineral, bisa menanam dengan sisa-sisa dari misalnya bungkus minyak, bungkus deterjen dan sebagainya. Kita memanfaatkan limbah-limbah anorganik. Akhirnya tembok-tembok di gang-gang di Bausasran itu terpenuhi dengan aneka sayuran yang memang diminati oleh warga masyarakat. Sayuran-sayuran yang kita tanam, misalnya sayuran yang memang sudah diminati oleh masyarakat, tanaman yang memang mudah untuk ditanam di wilayah perkotaan seperti ini, misalnya ya terong, sawi, cabai, kembang kol, seledri, kangkung, itu yang memang sudah familiar di masyarakat dan bisa hidup di wilayah kota yang memang sudah padat, sudah panas sekali. Setiap hari kita mengolah lahan ini menjadi lahan yang produktif. Setiap hari kita mempersiapkan bagaimana kita berproduksi tanaman. Jadi kita harus menyiapkan media. Media ini di kota itu sangat susah, kita harus cari tanah. Kita juga harus mempersiapkan pupuk organik yang memang sekarang sudah kita produksi. Daun-daunan yang memang tidak terpakai kita kumpulkan, kita bikin kompos, dan akhirnya sedikit demi sedikit kita mengurangi untuk pembelian pupuk di luar, jadi kita bisa memproduksi pupuk sendiri dan kita mengajak seluruh warga untuk menanam. Itu memang sangat susah, terutama dalam hal pemeliharaan atau penyiraman. Akhirnya kita memberikan solusi atau mengajak bahwa kalau di kebun itu memang kita sudah terkoordinasi bahwa setiap hari kita itu ada jadwalnya untuk penyiraman, untuk menyangi tanaman, untuk memupuk dan sebagainya. Kalau yang di kampung itu akhirnya kita ambil jalan keluar bahwa yang ada di depan rumahnya atau di sampingnya begitu, itu menjadi tanggung jawab penyiraman yang di sekitar rumah itu. Jadi akhirnya kita bisa sinergi, kita bareng-bareng untuk merawat tanaman yang ada di kampung. Kita akan tunjukkan bahwa nandur itu tidak harus di lahan yang luas, tapi di perkampungan yang sempit itu pun kita bisa menanam. Jadi tidak ada alasan kita tidak nandur. Kita bisa nandur di pemukiman padat dan sayuran ternyata bisa hidup dan kita bisa panen walaupun di lingkungan yang sangat sempit. Pemanfaatan lahan inilah yang memang harus kita galakkan. Kalau kita cinta akan bumi kita harus mulai menandur dari lingkungan kita. Motivasi saya hanya satu, bahwa pertanian itu juga bisa menjadikan kita sukses. Sukses dalam arti yang sebenarnya, sukses yang bisa menghasilkan rezeki yang barokah, sukses yang juga bermanfaat untuk orang lain. Mari kita semua bertani sesuai dengan keinginannya. Banyak cara bertani, ada yang pertanian organik, ada yang pertanian hidroponik atau perkebunan dan sebagainya. Pertanian ini harus menjadi tonggak untuk negara kita. Jadi hidup kita akan lebih teratur, hidup kita akan lebih nyaman bila lingkungan kita tentunya lingkungan yang sehat, lingkungan yang hijau. Terima kasih sudah menonton video kami. Mungkin ini bisa bermanfaat untuk Anda semua dalam tujuan untuk menghijaukan kampung, menghijaukan wilayah, menghijaukan Indonesia. Pertanian Indonesia maju. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat menambah pengetahuan dan menjadi motivasi ibu-ibu sekalian untuk memanfaatkan lahan pekarangan di rumah masing-masing. Sekecil apapun halaman rumah Anda, cobalah untuk memanfaatkan halaman rumah Anda dengan menanam tanaman-tanaman yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga Anda.
Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.